Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Perkenalkan, saya Dwi Rizkaryani Suwandi dengan NIM 230002942 dari golongan A2 Praktikum Surveillance Kesehatan Masyarakat. Jadi, kali ini saya akan melakukan analisis data epidemiologi berdasarkan tempat dengan QGIS. Jadi, QGIS adalah sebuah software yang open source dan juga gratis untuk melakukan olah data spasial atau keruangan. Pada pada kali ini saya akan melakukan quantum GIS dengan hasil akhir yaitu berupa peta persebaran. Apa saja yang perlu teman-teman persiapkan dalam analisis data dan pengolahan data ini? Yang pertama itu adalah aplikasi QGIS sendiri. Jadi di sini kita menggunakan software Quantum GIS 2.4.0 Cugiak. Nah, kemudian ada data yang akan kita olah mengenai kasus DBD Kota Yogyakarta tahun 2022. Kemudian juga kita juga butuh eh, data petanya itu sendiri, yaitu seperti ini ya teman-teman. Nanti saya akan jelaskan. Nah, tahap pertama kita akan membuka Quantum GIS dulu itu sendiri. Kita akan melakukan em, explore ke QGIS. Yang pertama ini ada eh, menu toolbar. Kemudian ini ada navigasi, tombol navigasi. Ini kemudian ada menu dan ini toolbarnya. Nah, untuk membuat peta itu sendiri, kita harus yang pertama kita memencet Add Vector Layer pada menu toolbar. Nah, terus kita browse nih teman-teman ke data peta tadi. Saya sudah memisahkan ke peta kota Yogyakarta per kecamatan. Jadi, tipe yang kita pakai pada QGIS ini yaitu tipe SHP. Untuk itu kita filter dulu. Kemudian, kita gunakan yang poli, karena poli adalah gabungan dari beberapa garis untuk di tengah-tengahnya itu bisa kita kasih warna. Sedangkan kalau di line itu aja garis-garis saja. Nah, kita pilih untuk kodenya sendiri itu 3471 itu menandakan kota Yogyakarta. Kebetulan kita akan mengolah data kasus DBD di Yogyakarta, jadi kita menggunakan em, data poli SHP yang berkode 3471. Berbeda lagi untuk kode-kode yang lain yang menunjukkan eh, kota-kota di Yogyakarta seperti 3401 itu di Kulon Progo, 3402 itu di Bantul, 3403 itu di em, Gunung Kidul, dan 3404 itu di Sleman. Oke, kita pencet open. Kemudian pencet open lagi. Pastikan eh, kita memilih WGS 84. Oke, kita pencet open lagi. Oke, akan muncul data peta kota Yogyakarta di sini. Nah, untuk itu kita kan untuk mempermudah kita akan menamai layer ini dengan kota Yogyakarta. Rename, kita beri nama kota Yogyakarta. Oke. Nah, kemudian kita ini kan masih dalam bentuk mentahan ya. Kita kasih pencet dua kali pada layernya. Ini teman-teman bisa memilih warna yang teman-teman inginkan. Misalnya, saya ingin memilih warna yang tanah. Kita pilih warna coklat. Eh, ini untuk yang full satu warna. Jika teman-teman yang ingin menggunakan gradasi, line pattern, atau point pattern, bisa memilih di sini ya teman-teman. Kemudian pencet apply. Untuk kita lihat, nih, playnya di sini sudah ter-apply. Pencet OK. Kemudian, kita kan belum tahu nih daerah-daerah pembagiannya. Di sini kementerian apa, di sini kementerian apa. Jadi kita pencet dua kali lagi.
Kemudian kita pencet labels, tekan label this layer with, dan kemudian kita kasih dengan nama kecamatan. Nah, karena eh, saya ingin menamainya dengan eh, penyangga di luar agar tidak bisa agar tiap kementerian itu bisa terbaca dan tidak bertumpuk, kita kasih buffer. Nah, buffernya itu berwarna putih ya teman-teman. Boleh juga dipilih dengan warna lain. Oke, kita apply. Nah, muncullah ini sebagai em, peta mentah di mana pembagian kementerian di Kota Yogyakarta. Nah, terus apa nih yang harus kita lakuin? Kita kan ingin membagi ini, menginterpretasikan jumlah kasus. Ini kan belum ada nih teman-teman, jumlah-jumlah di kasusnya per daerah ya. Terus kita akan lakukan di em, kementerian dengan jumlah-jumlah kasus. Yang pertama kita klik kanan mouse, kemudian open attribute table. Nah, jadi di sini ada pilihan, aduh, maaf, open attribute table. Nah, kan di sini ada nih em, datanya. Nah, kan di sini belum tahu di kecamatan atau kementerian itu belum terisi. Jadi kita aktifkan dulu toggle editing modenya. Nah, di sini kita tambahi eh, jika sudah ada em, kolom yang ingin dihapus, kita bisa menggunakan delete kolom. Sedangkan kan kita ingin menambahkan kolom jumlahnya. Nah, kita kasihlah nama dengan jum kasus. Oke, panjangnya itu width itu berhubungan dengan karakter yang akan kita masukkan. Itu berapa karakter? Jadi di sini saya ingin memasukkan 5. Net. Nah, jadi ini kan belum terisi nih. Nah, kita dapat data dari mana nih teman-teman? Nah, itu berdasarkan data real yang kita bisa ambil. Nah, kita ini juga ya. Nah, kita split screen. Kemudian, hmm, oke, kita pindahkan. Kita isilah berapa sih jumlah kasusnya untuk di Tegarrejo. Ini ada 63 kasus. Tit, enter. Masukkan satu persatu. Di Jetis 32. Di Gondokusuman itu ada 84. Di Danurejan, Gedung Tengan itu ada 20. Di Danurejan itu ada 24. Di Umbul Harjo itu ada 86. Di Wirobrajan itu ada 30. Di Ngampilan itu ada 21, di Gondomanan itu ada 10, di Paku Alaman itu ada 12, dan kemudian di Mergansan itu ada 41, kemudian di Keraton itu ada 44, di Kota Gede itu ada 42, dan juga di Mantri Jaron itu ada 44. Oke, untuk sebuah itu kita save dulu, kemudian matikan toggle editing mode. Nah, kemudian kita tutup. Nah, oke. Eh, nah, kan muncul nih teman-teman. Belum muncul juga kan nomornya. Jadi kita kasih di klik kanan mouse, eh, di klik dua pada layer. Kemudian stylenya kita masukkan graduate. Terus di sini jumlah kasus. Kemudian di colornya digantinya di sini. Maaf, saya agak lupa. Terus kemudian di apply. Em, nah, akan berubah warnanya seperti itu. Kemudian untuk mempermudah kita em, akan mengisi dengan klasifikasikan, yaitu yang pertama itu sangat sangat rendah, rendah, kemudian eh, tinggi. Aduh,
dan sangat tinggi. Ini kita isi di tengah-tengahnya itu dengan em, sedang. Oke, apply. Oke, kita pencet oke. Nah, jadi di sini ya teman-teman, telah diklasifikasikan dengan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Kita bisa lihat perbedaan warnanya berdasarkan data yang kita masukkan tadi. Oke, selanjutnya kan ini masih dalam bentuk data yang em, ini ya, data mentah. Mau maksudnya data spasial ke ruangan yang mentah. Jadi gimana nih biar akan bisa kita interpretasikan? Oke, kita akan olah agar bisa datanya dipresentasikan, yaitu pilih D project, kemudian new pre-composer, yaitu kita beri nama. Oke, nanti kita akan masuk ke layout. Nah, di sini teman-teman kalian bisa ekspor juga. Yang pertama itu ada menu, kemudian ada navigasi, kemudian ini toolbar, ini menu, ini navigasi. Nah, ini kan belum ada nih da- em, mapnya, jadi kita kasih map di sini, add new map. Tada. Nah, ini bisa kita pindahkan dengan cara seperti ini. Kemudian bisa di zoom dan saya sarankan untuk menggunakan mouse agar bisa memindahkannya dengan mudah. Nah, karena saya ingin menambahkan background nanti di akhir, jadi saya klik backgroundnya diisi lang. Kemudian, apalagi yang kita butuhkan dalam peta itu, selain isi peta itu sendiri, yang pertama judul, legenda, mata angin, skala, dan juga nama pembuat dan instansinya. Jadi kita taruh dulu judul dari peta ini, yaitu, oke, kita bisa mengeditnya di item properties. Nah, ini untuk mengubah font. Terus habis itu, kemudian karena lagi-lagi saya ingin menambahkan background di ujung, jadi backgroundnya kita hilangkan. Kemudian kita letakkan di alignmentnya di center and middle. Kemudian apa yang selanjutnya kita bisa tambahkan? Yang kedua itu bisa menambahkan em, mata angin di add new image. Kita bikin draw box. Jadi setiap kita ingin menambahkan elemen-elemen pada peta itu, kita akan membentuk draw box dulu. Kemudian set directories. Nih di sini kita akan menambahkan nih. Ini bisa teman-teman variasikan ya. Lagi-lagi saya akan menghilangkan backgroundnya. Kemudian hmm, posisinya akan kita kasih di tengah. Ini bisa dikecil dan dibesarkan. Nah, kemudian kita juga akan menambahkan logo instansi di ujung. Kita bisa memilih pet di item properties, kemudian pilih logo wadah. Hmm. Nah, muncul dan lagi-lagi kita hilangkan backgroundnya. Kemudian di
Sini juga kita akan menambahkan skala. Skala akan otomatis terisi ya teman-teman. Lagi-lagi saya akan menghilangkan backgroundnya. Kemudian untuk menambahkan ini kan belum terinterpretasikan nih apa yang sebenarnya kita cari. Jadi kita akan menambahkan legenda sebagai keterangan. Kita tambahkan legenda di sebelah sini. Oke, legendanya bisa kita edit di title-nya itu kita beri nama keterangan. Kemudian posisinya di center. Kita bisa menambahkan lebih. Kemudian lagi-lagi akan menghilangkan background. Karena background putih ini akan menghalangi jika kita akan memberi background di keseluruhan kita. Dan yang terakhir kita akan menambah nama pembuat. Itu nama saya sendiri. Oke, fontnya kita isi dengan nomor 16. Bisa kita edit. Nah, kemudian seperti biasa, em, backgroundnya akan saya hilangkan. Oke, ini semua sudah. Teman-teman bisa menambahkan elemen-elemen lain untuk em, menambah pesan bagus di petanya. Kemudian ini kita pindahkan di sini saja ya teman-teman biar mudah terbaca. Oke, untuk menambahkan background secara keseluruhan itu kita ke composition, background, kemudian shape, simple fill, kemudian em, kita ini pilihnya di gradient. Bisa pilih color ramp, and kita pilih yang warnanya tidak bertabrakan ya teman-teman sekalian. Tara, ini adalah peta yang kita bikin. Nah, gimana nih nyimpannya? Kita bisa memilih di Composer, kemudian export as image, tentukan di mana dan kasih nama. Ini akan tersimpan ya teman-teman. Untuk projectnya di QGIS agar bisa diedit ulang, projectnya bisa kita simpan dengan cara save as. Save as di project dan taruh di sudah. Ini sudah bisa kita masukkan ke, coba kita masukkan ke Word ya teman-teman. Kita masukkan ke Word foto yang tadi kita. Nih, kita akan masukkan. Nah, kita interpretasikan nih teman-teman. Berarti berdasarkan peta kasus DBD di Kota Yogyakarta tahun 2022, bahwa kasus terbanyak terdapat di Kementerian atau Kecamatan Umbul Harjo dan Gondokusuman. Oke, sekian tutorial dari saya. Apabila ada eh, kesalahan, saya mohon maaf. Dan terima kasih untuk teman-temannya yang sudah menyimak. Dari saya, Dwi Rizkaryani Suwandi dengan NIM 230002942 dari golongan A2 Survei Kesehatan Masyarakat dengan materi analisis data epidemiologi berdasarkan tepat dengan QGIS.
See you in the next video. Bye bye.